Pemirsa, gelontoran bansos di masa kampanye pemilu 2024 terus menjadi sorotan tajam. Kritikan terkait bansos juga muncul dari Guru Besar Universitas Paramadina yang menyebut bansos sudah menjadi alat politik. Di masa kampanye pemilu 2024, gelontoran bantuan sosial deras mengalir ke masyarakat baik di ibu kota hingga daerah. Bahkan calon legislatif hingga pejabat tak sungkan mempertontonkan aksi bagi-bagi bansos di masa kampanye dengan menggaungkan nama Presiden Jokowi. Kegelisahan pun muncul, suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini, semakin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas Akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Guru besar Universitas Paramadina, Profesor Didin S. Damhuri, bahkan menyebutkan bansos sudah menjadi alat politik. Penggelontoran besar-besaran bansos sekitar 500 triliun dan tersebar selama reformasi namun tidak didukung oleh data kemiskinan. Kondisi ini memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan Pilpres. Terkait hal tersebut, audit investigasi bansos pun dirasa perlu dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan telah membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi pada tahapan pemilu 2024. Salah satunya yakni penyaluran bantuan sosial yang disarankan agar tidak ada celah untuk dijadikan sarana politik uang. Sesuai dengan rekomendasi KPK, bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos, ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Sejatinya anggaran bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pajak. Jika ada penyalahgunaan bansos oleh kelompok tertentu guna kepentingan politik, maka tindakan tersebut merupakan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, gelombang protes terkait politisasi bansos masih terus berlanjut. Lalu apakah kelangkaan beras ada kaitannya dengan bansos yang jor-joran dikeluarkan pemerintah? Dan bagaimana pendapat pengamat terkait permintaan audit bansos? Dan sudah bergabung bersama kami ekonom Universitas Indonesia, Ibu Nina Sapti Triaswati, dan pengamat politik Pak Ubedillah Badrun. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bu Nina, Pak Badrun. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, Pak Badrun, tadi ada rekan kami nih yang sudah melaporkan informasi terkini dari Pasar Cipinang. Di sana beras, terutama beras premium ini langka dan kenaikan cukup signifikan ini. Ini kalau menurut Bu Nina, pertama nih, Bu Nina, apakah ada hubungannya kelangkaan beras, terutama premium, dan kenaikannya yang hingga melambung saat ini tuh dengan bansos yang jor-joran? Ya, karena tentunya akan ada ya, kalau kita perhatikan perkiraan bahwa telatnya panen itu terjadi karena sudah tahun lalu perkiraan El Nino ya berkepanjangan. Jadi dibukanya keran impor itu pun juga tahun lalu itu sudah memperkirakan perlunya tambahan supply gitu ya. Nah, sekarang problemnya distribusi. Jadi kalau kita lihat di pasar yang terjadi kenaikan harga itu berarti tidak match-nya antara impor kepada masyarakat yang dipakai untuk masyarakat dan impor yang tentu digunakan juga untuk kebutuhan bansos gitu ya. Jadi ada kemungkinan distribusi menjadi masalah pelik di sini. Jadi benarkah distribusi itu merata? Karena cadangannya dilaporkan merata gitu ya oleh ketua Bulog ya. Tetapi yang menjadi problem kan distribusinya kemana begitu. Jadi apakah distribusi bansos? Karena kalau di pasar itu naik harganya berarti kelangkaan dari sisi supply yang ada di pasar. Ya, jadi perkiraan itu bisa saja ya, potensinya ada di situ. Lalu Bu Nina, ini terkait audit bansos sebenarnya bisa dilakukan dan siapa sebenarnya bisa mengajukan? Ya, karena kita tahu persis bahwa tujuan dana perlindungan sosial ya bukan hanya dana yang dalam bentuk pemberian sembako beras ya, itu ada banyak pos ya di dana perlindungan sosial yang 496 triliun. Nah, itu punya tujuan masing-masing gitu ya. Jadi pada umumnya tentu untuk target pengentasan atau penanggulangan kemiskinan. Nah, itu kan berarti targetnya adalah harusnya satu data yang sistematis ya, yang sama gitu ya, dan
alokasinya harusnya tepat sasaran. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apakah perlu audit, ya saya pikir di dalam tujuan pengentasan kemiskinan tentu perlu diaudit. Karena benarkah itu tepat sasaran? Jadi jangan sampai uang yang besar sekali, nanti 496 triliun dengan masing-masing posnya, itu harusnya punya audit yang berhubungan dengan targetnya gitu ya. Dan di situ gunanya audit kan untuk melihat kalau ada kesalahan ya harus diperbaiki. Terutama pada data, kita sadar ini datanya lemah sekali, karena data yang digunakan kan bukan data yang tahun 2023 atau 2024, tapi data sebelumnya yang belum tentu diupdate, belum tentu diperbaiki begitu ya. Harusnya kan reguler perbaikan. Nah, jadi matching antara data yang disetor dari desa, kabupaten, kota dan sampai ke pusat itu belum tentu data itu yang dipakai, tapi data yang dipakai adalah data yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan kan. Jadi ada masalah di dalam pendataan tapi juga apakah ini sengaja atau tidak disengaja, itu yang harus dilihat kan. Kalau memang datanya ada tapi tidak tepat sasaran, ya berarti masih pakai data. Dan yang dikhawatirkan tidak pakai data lagi, dibagi begitu saja. Nah, ini yang lebih berbahaya begitu ya. Gunanya audit adalah membandingkan itu. Kita beralih ke Pak Badrun. Pak Badrun, kalau Anda melihat kondisi seperti saat ini ya, ada bansos yang digelontorkan dengan nilai yang cukup fantastis begitu ya. Dan kemudian saat ini ada kelangkaan beras di pasar terkait beras premium dan kenaikannya yang melambung. Nah, kalau menurut Anda, ini apakah ada korelasinya, Pak Badrun? Ya, saya kira kalau kita cermati memang ada beberapa keanehan sebetulnya. Pertama, jumlah bansos menjelang pemilu kok naik begitu. Ya, padahal dibanding dengan tahun 2020, di mana pada saat itu kita mengalami COVID, sekarang jauh lebih besar gitu bansosnya. Jadi ada semacam irasionalitas di dalam naiknya jumlah angka bansos. Kemudian yang kedua, karena ini menjelang pemilu, maka berpotensi sangat kuat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Dan itu kemudian juga terbukti kan beberapa kali misalnya kampanye dari partai tertentu menggunakan diksi yang kemudian bisa ditafsirkan sebagai kepentingan politis. Kebetulan diksi yang keluar itu adalah pendapat kuat kan di dalam kontestasi politik begitu. Jadi memang selain keanehan dan ada korelasinya menurut saya dengan situasi politik sekarang. Dan kalau lihat keanehan-keanehan kelangkaan beras, kemudian harga beras yang naik, ini juga menunjukkan manajemen beras kita atau politik beras kita itu buruk begitu Mas. Ya, politik beras yang buruk itu berdampak kepada masyarakat sebetulnya. Karena manajemen beras yang seharusnya mampu dipenuhi dengan jumlah lahan pertanian kita yang begitu luas untuk bisa meningkatkan produksi beras kan harusnya terpenuhi gitu. Tapi kenapa tanah kita yang subur untuk pertanian padi, lalu kemudian kita gagal untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat sehingga harga beras begitu naik. Ini juga membuka kemungkinan analisis bahwa ada kemungkinan ada mafia beras di situ yang bermain dalam persoalan impor beras misalnya. Ini ada kaitannya dengan juga political will dari pemerintah pusat untuk mengendalikan atau memanage persoalan impor beras dan seterusnya. Jadi saya kira ini tanda merah sebetulnya atau warning bahwa kita sedang menuju pada krisis beras. Karena negara-negara lain juga sedang mengalami ya. Maksud saya begini, kita mengandalkan impor kan cukup tinggi, impornya hampir 2 juta ton gitu kurang lebih, bahkan targetnya sampai 5 juta ton kalau tidak salah ya Bu Nina ya. Itu kan membutuhkan impor kemana gitu. Kalau impornya kemudian ke India juga sepertinya akan nolak untuk mengekspor berasnya. Mau impor ke Thailand juga sama, mau impor ke Vietnam juga sama. Jadi ada problem juga di negara lain untuk menahan diri untuk tidak ekspor. Nah, kalau kita kemudian terlalu mengandalkan impor, ya inilah situasinya sekarang akibatnya. Jadi salah kebijakan menurut saya, jadi manajemen beras kita buruk, itu dampaknya luar biasa. Dan parahnya, situasi buruk seperti ini dimanfaatkan untuk kepentingan politis itu Mas. Ini yang saya
nggak habis pikir sebetulnya. Ini model kekuasaan menurut saya sepertinya perlu dikoreksi lah. Kira-kira begitu, Mas. Ya, artinya Pak Badrun, kelangkaan beras saat ini dan harga yang melambung ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari bansos, menurut Anda? Ya bisa jadi karena Bisa jadi. overload bansosnya. Terlalu banyak anggaran untuk bansos, lalu kemudian bansos dikonversi menjadi beras begitu. Seharusnya beras untuk kepentingan non bansos misalnya, lalu dipakai, bisa jadi itu dampak dari situ kan. Karena ya tadi saya katakan manajemen berasnya nggak beres, gitu, ada problem di situ. Nah, saya kira itu, Mas. Baik, kita ke Bu Nina. Bu, lalu cara untuk mengecek apakah ini ada kejanggalan begitu ya terkait pertanyaan-pertanyaan kita tadi, ini apakah cara satu-satunya hanyalah audit bansos? Ya, audit itu kan sebetulnya mekanisme untuk mengecek ulang apakah tepat sasaran atau tidak, gitu ya. Jadi kalau kita bicara investigatif itu kalau ada penyimpangannya, begitu, dan itu yang diangkat apakah itu disengaja atau tidak. Kalau disengaja berarti menjadi sebuah temuan korupsi ya, potensi menjadi korupsi. Nah, yang paling penting kan sebetulnya kalau kita lihat tahun lalu pun sudah naik besar sekali impor beras ya. Jadi kalau tahun ini akan diimpor, itu diharapkan bisa menolong harga, begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan bansos itu perlu diaudit, ya tentu jawabannya ya, karena mekanisme ini kan sudah berjalan, pembagian bansos itu secara rutin katanya kan. Nah, yang perlu dilihat sasarannya tepat apa enggak gitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau tidak tepat sasaran berarti sudah pula impor dengan uang itu kita bagikan tetapi tidak tepat sasaran, berarti ada kerugian negara di situ ya. Apalagi kalau itu disengaja karena dibagi tanpa data yang seharusnya sudah ada datanya tapi tidak digunakan. Nah, itu menjadi temuan yang lain lagi gitu ya. Jadi perencanaan itu kan ada prosesnya ya secara administrasi. Jadi harusnya mengikuti prosedur itu, kementerian mana, lalu siapa yang tanggung jawab gitu ya. Nah, ini kan kita harus lihat seperti itu ya. Jadi kalau pelaksanaannya buru-buru dan tidak pakai data, itu kekhawatirannya besar sekali terhadap penyimpangan. Tidak sesuai dengan sasaran dan akhirnya ada dampak-dampak buruk di kemudian hari begitu ya, Bu Nina ya. Baik, terima kasih tepat Bu sasaran Nina, supaya kepada kemiskinan. Pak Badrun atas informasinya hari ini. Terima kasih kesempatan yang sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. iNews Today. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat pagi.